Dari Yeskiel dan Supertoy yang emang bisa menyelamatkan diri mereka ketika terkena Tsunami Slam. Dan untuk ini dia mid lane, adu poke, adu heal juga dari Vin yang ternyata menerima cukup banyak damage sampai dengan low HP. Oke. Heman pakai skin. Nah, ini beda nih. Respect bisa aja. Ya, tapi kayaknya emang di season ini lumayan lebih sering ya untuk Eman. Ambil untuk skin-skinnya. Sementara ini dia laning untuk gold lane. Terutama untuk Scavenger. Udah pasti bakal jadi perolehan yang manis banget kalau udah dapet di early game. Yap, pasti buat nge-boost juga ya. Oke, tapi untuk di tengahnya kalau kita lihat ini cicilan River ini kuat banget sih untuk antara Chushin dan juga Khalid. Ya. Balik lagi ya kalau kita ngomongin soal di area rivernya, Khalid Chushin udah pasti bakal bisa rotate duluan karena clear powernya juga tinggi sekali. Yep. Sementara. Hey, Dan momentum hampir saja. Wow, hampir. hampir ya. Itu dia ya. hampir masuk rumput situ juga. Bahkan tadi ada Flame Retribution ya yang digunakan oleh Nanael. Dan emang timingnya pas ketika nanti ada turtle up, setidaknya Retrinya akan kembali lagi ready. Oke. Dan Nanael dengan emblem marksman ya yang dibawakan juga nih untuk Diomornya. Ya. Hylos EXP, udah lama banget gak ngeliat dan sekarang benar-benar jadi pure badan. Buat ngebuang badan juga jatuhnya. Karena emang untuk ngebukain setup dari Vin butuh vision yang luas. Dan vision tersebut akan datang dari Hylos. Jarang-jarang ya lihat Hylos EXP lagi. Ya udah lumayan lama lah kita bilang. Oke, Shogun masih level 3, masih tertahan. Dan turtle akan menjadi milik siapa? Naila di bagian belakang, kuda barbel sudah dipanggil. Dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Super Ken. Sementara sekarang Shogun yang masih berusaha untuk bisa mempertahankan diri. Shogun yang berhasil diamankan. Di tempat yang berbeda, Naila pun menjadi korban lanjutan hidup. Masih bisa bertahan dengan satu quicksand guard di dalam tubuhnya. Nah, lagi-lagi early game untuk RRQ Hoshi sekarang. Dan kita udah ngelihat referensi RRQ Hoshi yang bisa memanfaatkan early game advantage mereka. Ya menang tempo lagi seperti biasa, adanya 2 kill, 1000 gold juga. Keuntungan yang sangat-sangat smooth dari RRQ di early game. Membuat BTR by Vitality kehilangan 2 membernya Shogun dan juga Nanael. Ya tadi sempat kita singgung juga bahwa emang cuma butuh revitalize untuk Shogun hadir ke area dari Turtle. Tapi emang dengan adanya targeting yang gak ragu-ragu ya, makan depan aja. Itulah jawaban dari RRQ-nya. Karena emang Vin belum siap dengan adanya Tsunami Slam, jadi metode pick off-nya belum bisa berjalan. Oke. Dan juga secara follow up-nya masih belum ada ya. Siapa Yep. Akankah ada sebuah bantingan? Dan itu dia Idok yang berhasil mereka ambil. Ya. 1 point kill untuk Bigoton by Vitality. langsung dijawab ya, follow up-nya ada karena 3 orang juga tadi sekalian. Ya, the plus buat sekarang juga kalau kita lihat dari pemilihan itemnya ternyata, Eman gak langsung ke Sky Pierce. Dia langsung ke Hunter Strike. Dia mau meltdown depannya, mungkin targetnya bisa ke Idok atau Superdan. Yap. Dan juga mungkin kalau untuk Skypierce dia nggak bakal join the fight dalam waktu dekat ya. Karena kalau ngeliat dari keadaannya juga masih cukup tertinggal. Dan metode pick off yang coba untuk dimainkan oleh Vin tadi dengan 3 orang yang menjadi follow up-nya itu udah jadi move yang oke banget pastinya buat Bigetron by Vitality. Ya, main timing ya, nungguin lagi dari Tsunami Slam. Sementara untuk RRQ mereka akan nungguin untuk fight berlima. Karena mereka punya banyak banget, ada Crimson Beacon, Idok juga dengan adanya Raging Sandstorm. Dan bahkan jangan lupa, Superdan dengan Puvius-nya. Infernal Pursuit-nya bakal mengganggu sekali, terutama untuk lini depan. Oke, tapi udah mulai bergerak nih ke arah top lane Shogun yang bakal coba untuk diganggu. Tapi balik lagi dia adalah seorang Hylos, tebel. Dibantuin juga sama Nanael ya dengan momentum. Agar langsung bisa nge-clear dan datang ke area dari Turtle di area bottom lane. Nah ini harusnya kedua belah gold laner akan bisa juga punya potensi join the fight ya. Di area Dipaksa team fight ya. War Axe, ini dia first item priority yang sudah mulai di-build. Dan akan langsung memanggil juga ke area dari Turtle. Atau jangan-jangan bakal coba buat di-reset aja. Semenjak dari RRQ yang bisa kendaliin untuk setupnya. Ya, job desk dari Superdan dan juga Idok sih ya yang nantinya bakal ngebantuin setup, ngezoning out juga. Moreno, Lightning Truncheon, first item. Skip glowing ya, karena ternyata item life nya bakal ada di Vin. Yep. Sementara Sen Shogun ada satu glorious pathway di bagian belakang. Eman sedikit demi sedikit. Follow up damage dia berikan. Ya, masih belum cukup pastinya ya, tapi Oke, dan sekarang coba lihat Supertoy bisa dia bertahan dan sekarang Supertoy-nya masih berhasil kabur. Nael gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin tapi Shogun yang tempat berbeda malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut dan berhasil langsung dilumat habis oleh Supertoy. Dan sekarang 1 bantingan berhasil tadi dilakukan tapi Superdan masih terlalu mengerikan.
Superdan masuk terlalu dalam. Bisakah dia kabur dan tidak bisa. Yap, Superdan memang mengorbankan nyawa ya untuk ngebuat dari Eman yang nggak bisa delivering damage lagi. Dan juga di sisi lain tertolnya Waduh, bisa Idok. Idok. Flicker dari Idok. Tapi menjadi satu sama untuk Eman. Ya setidaknya dapetin bottom lane turret juga mungkin sebagai bonusnya Papulung. Jadi ini tetap menjadi keuntungan bagi RRQ dengan 2 turtle kill. Dan bahkan trade yang selalu menguntungkan bagi RRQ. Idok ditukar dengan Eman. Ditambah lagi tadi ada pertukaran dari Superdan dan Turtle. Wow, gerakan-gerakan dive in yang berani ya. Superdan dan Idok tadi emang benar-benar langsung ngebuat dari Emannya tidak nyaman. Dan menelan point dead pertamanya. Nah itu dia, karena kena zone out kan. Ya, Dengan adanya pergerakan dari Dark Wave. Dan tidak melupakan juga Shogun yang menjadi korban pertama. Sehingga nggak ada lagi yang bisa ngebadanin dari BTR by Vitality. oke. Dan angin segar sedang berhembus untuk RRQ Hoshi sekarang. Nah, 1.700 gold masih on the way untuk menuju ke 2.000. Karena pressure-nya tetap akan ada di RRQ dengan adanya metode team fight yang mereka jalankan. Dan 2 Purify ini yang mungkin membuat Finn jadi kebingungan siapa target selanjutnya dengan adanya Tsunami Slam. Yap, dan juga kayak ngelihat dari Shogun menggunakan hero-hero yang terbilang cukup pasif ya. Yang bukan hero inisiasi punya crowd control. Yep. Kuda Barbiel dipanggil. Mereka berusaha untuk bisa memberikan efek balasan. Pindah berhasil di dulu Madabi. Sebentar sekarang Naila masih berjuang sendirian di dalam. Dari outer turret yang ada di area atas. Yap, itu dia dive in lagi-lagi dilakukan oleh RRQ Hoshi dan bahkan bisa mendapatkan Nile dan juga Finn. Ya itu ganti-gantian ya agro turretnya ya. Iya. Karena tadi Yeskiel sempat menerima damage agar Superdannya keluar dari area turret yang berbahaya. Dan ini dia, invade lagi. Oke, Super Ken. Bisakah dia kabur dari tersebut? Masih ada puncher tadi tapi Moreno. Wow, Flicker ya. gagal. Itu flicker sih langsung Iya. ngasih Shadow Strike. Yap, tapi balik lagi damage yang kurang masih belum bisa dieksekusi. Terlalu banyak resource yang keluar dari BTR by Vitality. Kerugian lagi untuk mereka. Untuk robot merah. Dan sekarang 3.000 gold. Turtle bisa di setup lagi. Atau mereka mau jadiin Lord aja. Tapi kayaknya bakal di setup. Ya, walaupun 30 detik lagi bakal berubah jadi Lord. Tapi ya kayaknya terlalu cepat juga sih untuk Lordnya bisa dieksekusi. Jadi biarin aja nih. Dapetin pundi-pundi tabungan lagi untuk RRQ Hoshi. Iya. Turtle-nya diambil. Buat Spike ya. Ya. Untuk Super Toy-nya juga. Oke, ada serangan yang akan dilakukan Kuda Barbiel. Perfect Turtle di 2 game yang sudah mereka jalankan di batch yang ketiga pada hari ini. 2 player lenyap seketika. RRQ menemukan pola permainannya. Yap, ini dia ya sebuah gameplay. Wow, yes, Kiel. Oke. Sabar, Bebe, sabar. Ya karena ini udah dominate banget dari 4.000 gold juga yang dipegang sama RRQ sekarang. Apalagi mereka benar-benar bisa menjawab dari depan atau bahkan belakang. Pick off-nya pun digagalkan. Karena mereka menutup dengan adanya Superdan lagi dan lagi Dark Wave. Yang selalu mengganggu Nile. Yang emang memiliki dash ability. Sehingga akan nge-trigger terus Superdan untuk memberikan efek shield-nya. Survive di depan dan ada Yep. trade. Kuda Barbiel kembali dipanggil. Purple Buff menjadi satu target utama untuk Nile. Ya, itu yang mau coba untuk diamankan dulu ya. Yep. Sehingga kalau kita lihat berbondong-bondongnya ke Purple Buff membiarkan inner bottom turret pun dihancurkan di tangan Super Toy. Makin bertambah lagi pastinya tabungan untuk Super Toy. Ya, 5.000 gold. Pasti bakal semakin lebih leading lagi. Apalagi seperti biasa Lancelot bisa pegangin untuk satu wave. Dan farming terus mengincar ke level 15 sebagai objektif utamanya. Untuk bisa menangin battle Retribution. Apalagi semenjak adanya Brute Force. Nah ini dia nih. Salah satu item yang nanti akan memberikan efek penyelamatan untuk Lancelot. Yap. Dan kalau misalkan memang lagi coba untuk defense ya dari Bigetron by Vitality, mereka mau memberikan efek punish juga lumayan susah ya. Karena minim CC cuma ada satu single target lock aja. Dan Trinity, Prof. Udah jadi untuk ya. Toy udah jadi. Ini dia Swift Trinity untuk makan depan. Terutama untuk Shogun Pak Pulung. Karena walaupun ada efek Revitalize. Tapi kita tahu sendiri ya betapa banyaknya full HP yang bisa dibawakan sama Shogun. Sehingga nanti true damage dari karinya Super Toy akan lebih berasa. Oke, dan Eman tadi terlihat ada Rondo. Tapi Reki Sestrom. Eman dia pun masih berhasil selamat. Super Toy berhasil langsung didapatkan bola. Dan sekarang Naila terjebak. Naila masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Super Dan berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang ada di bagian depan. Tapi Super Dan malah menjadi korban bola. Apakah overcoming yang dimiliki oleh Reki sekarang? Namun sekarang Shogun menjadi sebuah barricade yang begitu mengerikan. Nah itu Nile, War Axe, Endless Battle dia juga sustain ya. Ya Iya. sustain. Karena balik lagi ada Spell Fame yang bisa dimainkan. Ditambah lagi dengan basic attack dari Endless Battle-nya juga yang nanti akan ngebuat dia nge-recovery HP. Dan sekarang 5 lawan 3 Lord up. Tapi kayaknya bakal menunggu dulu dari RRQ karena
Superdan juga bakal kembali lagi ke Land of Dawn. Oke, dan dipercepat sepertinya Diburst. oleh Bigoton by Vitality. Karena mereka ingin mempercepat dan juga mendapatkan Kara Lord ini. Mereka mendapatkan keuntungan selanjutnya dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Coba lihat Shogunnya menjadi orang terakhir yang ada. Shogun menjadi benteng untuk rekan-rekannya. Ya gak apa-apa tumbang, yang penting masih ada keuntungan lain yang bisa diambil oleh Bigetron by Vitality. Lordnya mereka burst down secara ini instan. Balik lagi ya, berkat adanya fight yang dipaksa di area bottom lane, targetnya adalah Eman dan Eman survive dengan flicker. Lord didapatkan untuk menangkan bagaimana BTR by Vitality yang mulai kehilangan early game tapi mereka pegang kendali mid gamenya. Sudah mulai diimbangi, Lordnya juga langsung di-clear. Kita akan kembali untuk melihat setup dari kedua tim karena beda winning condition. BTR by Vitality, mereka bawa Kalea, mereka bisa main pick off. Sementara untuk RRQ, dengan adanya Superdan, mereka akan menjaga front line dan bisa bermain dari depan ke belakang. Apalagi membawa Super Toy front to back. Ya, Super Toy-nya tadi juga secara jarak bisa ke reach ya sama Bigetron by Vitality. Makanya tadi langsung ke shutdown juga dengan adanya Nail yang langsung masuk. Oke, dan perlahan goldnya udah ketarik nih. Ya, ketarik Dari 2.000 ya. 5.000 udah turun. Ketarik 2.000 dari 5.000 gold sekarang ke 3.000 gold. Yap. Benar-benar lagi-lagi ya mereka memilih untuk menurunkan temponya. Mereka menunggu untuk fight berlima. Karena tadi terbukti kayak Super Toy lagi ada dalam keadaan yang terjebak. Apalagi dia bawa Purify. Dia langsung ditarget sama Nanail. Oke, sekarang udah mulai bersabar dulu untuk keduanya. Masih belum ada gerakan berlebih lagi yang ingin dilakukan. Sebari ada freeze minion nih. Yang coba untuk dimaksimalkan di area tengah dan juga bawah. Bottom lane di lagi. slow push soalnya. Ya, Karena Lordnya juga kan di bagian top lane ya. Jadi mungkin bakal dicuekin sedikit untuk BTR by Vitality. Malah kayaknya harus RRQ yang gerak sedikit ke bawah. Untuk bisa memenangkan slow push tersebut. oh, baru ya Glowing One-nya jadi setelah Lightning Truncheon. Ya, dan Jadi priority. Super Toy juga ada Wind of Nature. Sementara itu untuk Superdan dia punya Anti Radiant. Next dia udah punya Black Ice Shield. Dia bakal menuju ke Dominance Ice. Super Ken, Malefic Roar. Ya ini Sementara- pecahan semua ya buat Shogun. Pecahan semua. Emang bener-bener mau ngebadanin aja. Kayaknya bahkan first itemnya bakal langsung ke chassis Pauldron ya berarti. Dengan adanya Ares Belt dan juga Steel Leg Plate. Dia udah punya modal untuk resep itemnya. Jadi dia bakal mengurangi attack speed dari Super Toy. Yap, reduce ya. Untuk attack speed yang dimiliki juga. Oke, tapi benar-benar ini temponya lagi pelan banget. RRQ juga lagi meminimalisir bagaimana movement tadi yang coba untuk diupayakan menuju ke arah Eman yang ternyata tidak berhasil ya. Nah, di slow push lagi tuh. sabar lagi dulu. Slow push lagi, dibalesin lagi ya kan. Gerobaknya dibiarin untuk beradu. Brute Force dari Nanail. Ini dia item yang nanti akan memberikan pengurangan juga terhadap efek CC. Dan langsung di-clear lagi. Tapi sambil dibantu sama Idok juga. Slow push balasan dari RRQ. Yap, ini Eman aware ya pasti dengan adanya rumputan-rumputan. Dicekin satu persatu dan sesaat lagi Lord akan muncul. Pakai Dot Sonata ya pasti ya. Aha. Karena jaraknya lumayan jauh. Sama seperti di bagian bottom lane. Udah sempat ada kena poke juga untuk minionnya. Dan sekarang mulai ada pergerakan sedikit demi sedikit. Yap, ini udah mulai ditarik ya perlahan untuk RRQ Hoshi. Ada Toy juga yang akan menyicil. Yap. Shogun mencari informasi. Oh itu dia tuh. Setelah Chassis Pauldron, Shogun harusnya lebih berani untuk ngebadanin. Oke. Karena udah ada pengurangan dari attack speed, ada efek redemption juga. Yang tentunya akan memberikan heal up lagi ketika Shogun dalam keadaan low HP. Lordnya ditarik ulur karena emang menunggu timing. Apalagi di area bottom lane karena emang lagi-lagi keduanya akan memanfaatkan metode split push. Slow push. Wits. Yes, kill. Ketahuan. Ya, lumayan ya, kena satu kali dead. Wah, Buset. kena lagi. Oh, tapi aman ya. Untuk battle spell semuanya ready. Flicker juga semuanya ready. Jadi dua-duanya bisa untuk melakukan setup yang mungkin akan mengejutkan kita semua. Yap, apa yang akan terjadi saat lagi? Sudah semakin mendekat. Pertempuran di antara kedua tim ini dan coba lihat Shogun. Shogun menghilangkan saja pada Yeskiel menjadi korban pula. Masing-masing aja ada 4 player. Kuantitinya sama tapi apa yang akan terjadi? Karena untuk sekarang, Idok Legend. Lordnya berhasil diamankan oleh Super Toy. Super Legend, tapi sekarang coba lihat fitnya mengejar karena beberapa player dan sekarang Toy depan berada depannya ada Eman di bagian belakang. Eman masih depan bisa mengatakan damage. Ada Wind of Nether tadi seperti ada Toy. Namun tidak akan bertahan lebih lama karena Moreno menjadi sang finisher. Nah, itu dia tim fight yang diincar oleh Bigetron by Vitality. Wipeout yang mereka ciptakan. Walaupun Lord yang bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi, itu tidak menjadi jaminan. Ya berawal dari trade yang terjadi ya. Shogun ditukarkan dengan Yeskiel. Kerugian emang mulai terjadi tapi
sekarang mau diambil ternyata mid turretnya. Dengan paksa, Lord akan bergerak ke bagian bottom lane dan BTR by Vitality mengambil 5.000 gold yang awalnya diuntungkan oleh RRQ. Nah ini replaynya Ini dia, ya. di awal dari Shogun. Dan Yeskiel yang coba buat nge-zone out tapi ternyata menerima damage yang terlalu dalam dari Nanael, Moreno dan juga Eman. Dan ini Eman juga free yang hit ya. ketarik ya dari Super Dan-nya. Sehingga Idoknya tumbang, Super Dan juga tumbang. Tapi last hit dari Lord-nya didapatkan oleh Super Toy. Ya ini flicker ya. Ya, Flicker, Crimson Beacon, dan juga adanya Shadow Strike balasan. Ya. Dan di Ditambah di sini ada Wind of Nature play. Finn-nya tumbang, Super Toy tapi tetap dikejar oleh double dash dari Moreno dan hilang. Yap. Dan kali ini udah ada Malefic Gun untuk Super Toy juga. Ya, menjaga jarak lebih aman ya. Ya. Dan 5.000 gold yang dipegang sama RRQ Hoshi. Lunas, Lunas bahkan cashback 1.000 nih. cashback 1.000, comeback-nya 5, berarti 6.000 gold-nya. 6.000 gold ditambah dengan keuntungan yang sekarang didapatkan. Apalagi udah ada Rose Gold Meteor dari Yeman. Ya, Ada tadi- tambahan shield effect lagi kalau emang dia ditarget nantinya. Yap, udah full item ya untuk... Buset. Wah, War X loh buat Eman. Iya, untuk memainkan ini juga ya. Rhapsodic Ya. dari spell fam-nya juga. Walaupun statusnya cuma setengah teman-teman ya untuk Marksman. Tapi yang penting ada hybrid lifesteal. Ya, ada sustainability lah ya. Sustain. Ya, yang dicari juga dan RRQ Hoshi mereka lepas nih dari bagaimana pressure yang udah mereka dapetin juga di early game-nya. Ya, keuntungan-keuntungan yang didapatkan di early game sekarang udah mulai diambil alih dan Nanael. Dia juga punya Rose Gold ya. Jadi untuk ngomongin movement speed, apalagi ada Queen Swings, double shield harusnya. Dan Holy Crystal dari Moreno. Ini kalau misalkan satu kali efek Terrify dan yang kena adalah Super Toy. Super Toy dalam ancaman. Yap, Karena untuk tadi yang sempat kita lihat kan, Super Toy yang ada di lini belakang itu udah bebas banget. Tapi ketika dikejar sama Moreno, itu kayak dia nggak bakal bisa escape lagi walaupun dia udah punya Malefic Gun. Karena tipe burst-nya ini bener-bener langsung bisa menghilangkan separuh HP dari Kari. oke. Masih coba untuk mengendap-endap. Wah, Wits. ketahuan. Red Sonata ya, seperti biasa ya. Gokil Eman. Checking bush. Dari tadi loh. Yap. Dan ini adalah Konsil, ranking Sandstrom. Idok menjadi orang terdepan. Bahkan sekarang Nail tadi dengan kuda Barbel mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Shogun kembali menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Tapi untuk kali ini seperti yang bikin Vitality, mereka tidak ingin membiarkan itu terjadi begitu saja. Hanya oke, Moreno. Gagal kali ini mereka kalah quantity. Ya, Shogun yang hilang cukup RRQ Hoshi mereka bergegas untuk mundur. Mereka udah unggul dari segi jumlah, mereka bakal langsung setup menuju ke arah Lord yang evolve. Ini dia 4 lawan 5 menang jumlah. RRQ akan ambil alih Lord kali ini. Karena keuntungan yang udah ada di mereka. Menang kuantitas melawan metode pick off dari BTR by Vitality. Yap. Beranikah Bigoton by Vitality? Sudah semakin dekat lagi, Finn melihat dari kejauhan. Sekarang Nael, kuda Barbel ya sudah langsung dipanggil. Dan Lord berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Lord Evolve. Dilepas saja ya oleh Bigetron by Vitality. Dan biasanya kalau ngelepasin Lord Evolve mereka bakal cari teamfight. Tapi karena memang keadaannya lagi nggak ideal, Bigetron by Vitality memilih untuk sesuatu yang pasti-pasti aja, yaitu Itu defense dia. dulu. Dan sekarang walaupun dengan adanya 20 stack dari Lethality, Sky Pierce, tapi Eman masih belum cukup sepertinya. Karena seperti biasa Granger semakin besar efek Lethality-nya baru akan semakin berasa. Tapi ya Iya. sekali lagi Lord Evolve, Granger pasti bakal kesulitan untuk melakukan clear tersebut. Karena pasti bakal butuh waktu yang lama banget dengan Rhapsody yang dia miliki. Bukan tipikal yang bisa clear cepet Bukan. gitu ya. Oke, Itu dia. Kekurangan dari BTR by Vitality dengan metode pick off-nya adalah high ground. high ground defense. Oke, tapi dengan adanya IMU terhadap Crimson Beacon juga Moreno setidaknya kalau misalkan mau main ofensif dia bisa ada escape tools tambahan ya. Ya, atau defensif belakang. Oke, dan RRQ Hoshi udah mulai mengawal Lordnya masuk dalam base top turret. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi. Karena sekarang YSKL menjadi orang terdepan. Dan lagi Shogun menjadi korban bakat Wah. Moreno oleh jam ketiga. Nail pun berhasil langsung diamankan. Best-nya. Setelah berkali-kali di leg yang pertama. Mereka menjadi anjungan